Oke, assalamualaikum. Balik lagi di Opini Muklis. Kali ini saya akan mau menceritakan uh, cerita horor ya. Mumpung hari Jumat ya. Jadi saya mau cerita horor. Ini cerita horor kisah nyata waktu kami naik gunung di Gunung Ciremai. Jalur pendakiannya kita pilih jalur Linggajati. Dan situ emang terkenal horor ya, jadi ini emang bener-bener the real cerita, jadi bukan karang-karangan, tapi ini emang horor. Bahkan tingkat kehororannya itu lebih horor daripada film-film horor di Indonesia. Contohnya Tuyul dan Mbak Yul, saya merinding aku ngomong Tuyul dan Mbak Yul. Oke, saya awali cerita ini ya. Jadi kami berangkat dari Cikarang itu kalau nggak salah ber-9 atau ber-10-an, saya lupa jumlah orangnya. Itu dibagi jadi 2 mobil, mobil 1 sama mobil 2. Sampailah, singkat cerita ya, sampailah di base campnya Gunung Ciremai di jalur pendakian Linggajati. Nah, di base camp itu kita seperti biasa kita registrasi dulu dan lain sebagainya. Singkat cerita, kita awali pendakian itu jam sekitar 6:30 pagi lah, setelah sarapan. Jadi kalau teman-teman dia mau naik gunung, nanti di sana itu di pos atau di base campnya itu, kalau kita registrasi nanti kita dapat sarapan. Dapat sarapan sekalian beli makanan buat makan siang di atas nanti. Kita jam 6:30 kita start dari base camp. Kita jalan, ada fotonya juga. Kita kalau nggak ber-8 ber-10 aku lupa. Jadi ada 2 tim A sama tim B. Nah, tim A ini ada saya, ada 4 orang, 1 cewek 3 cowok. Dan tim B ini ada kemungkinan 5 atau 6 orang, saya lupa, mungkin 6 orang, itu cowok semua. Jadi ada 1 cewek di tim A, terus di tim B 6-6-nya cowok semua. Kita berangkat jalan kaki sekitar dari base camp itu kami diajak kenalan sama peliharaannya warga situ, seekor anjing yang bernama Muldok. Pasti teman-teman yang pernah daki pasti kenal lah sama Muldok itu. Di setiap perjalanan itu kita selalu bareng sama Muldok ini. Bahkan teman-teman saya juga ngasih makan dia, kayak ngasih coklat atau ngasih beng-beng atau ngasih makan bekal yang kita bawa buat dia. Ya sambil nuntun jalan lah si Muldok ini. Nah, terus kemudian sampailah di pos berapa ya, itu emang perjalanannya itu sangat terjal ya, gila ini. Di jalur pendakian lewat Linggajati ini sangat terjal. Sampailah kita jam berapa ya, mungkin jam 1-an mungkin, pokoknya agak siang lah, aku lupa jamnya, mungkin jam 1-an ya. Jam 1-an itu kita sampai di mana namanya, di mungkin ini kuburan kuda kalau nggak salah, kuburan kuda. Nah itu kondisinya itu hujan. Jam 1-an kita udah sampai kuburan kuda, kondisinya hujan. Nah di kondisi hujan itu kita memutuskan untuk rehat sejenak di situ. Nah terus sekitar 1 jam lah kita lanjut perjalanan, sekalian makan siang kan ya, lanjut perjalanan. Nah di tim B ini masih belum sampai di situ, masih di bawah, keadaan ada cowoknya. Nah terus kemudian kita lanjut duluan setelah mungkin 1 jam lah. Nah schedule kita itu mau ngecamp atau sampai maghrib itu targetnya itu di Pengasinan. Jadi kita ngecamp di Pengasinan biar dapat sunrise, rencana kayak gitu. Tapi emang terjal ya, di tanjakan Seruni sama Bapak Tere ini emang menguras tenaga.
akhirnya sampai di Batu Lingga itu pas maghrib. Nah, di pos Batu Lingga ini terkenal angker. Bahkan sebelum daki, teman saya itu ada yang wanti-wanti kalau kita jangan sampai ngecamp di Batu Lingga. Nah, ternyata pas maghrib itu kita sampai di Batu Lingga. Karena kondisi fisik udah tidak memungkinkan, kita putuskan untuk ngecamp di Batu Lingga. Nah, ini awal horornya itu di sini. Kenapa kok kita berani memutuskan untuk ngecamp di situ? Karena di area Batu Lingga itu udah ada satu camp miliknya seseorang gitu ya, satu kelompok gitu. Nah, teman saya yang tim B itu mereka ngecamp di bawahnya ini jalur mungkin Pengasinan. Kalau nggak Pengasinan ya setelah Tanjakan Seruni atau sebelum Pengasinan kalau nggak salah, aku lupa. Kok Pengasinan tuh? Kuburan Kuda. Di daerah setelah Kuburan Kuda itu kelompok B ngecamp di situ. Nah, si kelompok B ini jam 2 pagi mereka summit itu. Nah, kita bermalam di Batu Lingga karena memang kondisi fisik. Nah, waktu diriin tenda itu tuh kami menyenderkan carrier kami itu di sebuah batu yang gede lah. Batang pohon yang gede. Kira-kira batang pohon itu bisa buat duduk, nggak mungkin diangkat seorang diri, nggak mungkin kuat. Kira-kira diameternya ya setengah meter ada lah diameter pohonnya, panjangnya mungkin 3 meter ada. Segede itu pohonnya, jadi nggak mungkin pindah kan ya. Setelah kita taruh carrier kita bangun tendanya itu kalau nggak salah 3 buat cowok, 1 buat cewek, ya kan? Terus kita masak, kita makan. Habis itu sekitar jam berapa ya? Subuh lah, jam 6 itu kita berangkat. Awalnya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada yang aneh. Nah, bangun paginya itu jam 5-an itu di area kita itu udah ada 3 tenda. Jadi yang pertama tadi yang diriin di situ, terus kelompok kita, terus ada 1 kelompok lagi. Nah, terus kita summit. Nah, di tengah perjalanan mau sampai puncak setelah Pengasinan itu tuh kita papasan dengan kelompok B. Nah, kelompok B. Ternyata kelompok B itu udah selesai summit. Kita sampai atas, sampai puncak itu jam 9. Kita papasan di tanjakan terakhir mau ke puncak itu. Nah, setelah tanjakan itu kita juga berfoto juga. Jadi berbanyak itu juga di mana? Di tanjakan terakhir itu. Nah, sambil titip pesan karena teman saya itu udah tahu camp kita di mana, di Batu Lingga. Titip pesan minta tolong buat ini bikinin kopi atau teh lah di camp kita. Jadi nanti kalau kita turun kopinya udah siap gitu. Oke, setelah kita naik sampai puncak, foto-foto biasa ya, namanya juga anak-anak alay. Foto-foto. Nah, habis itu kita turun itu juga kita misal lagi 2 orang duluan untuk masak, 2 orang di belakang. Soalnya emang kondisi fisiknya emang lagi turun semua juga. Nah, setelah itu turun sampai ke base camp, sampai ke camp di Batu Lingga itu sekitar jam 1 siang. Nah, jam 1 siang ini kondisinya udah ada kopi. Emang benar, kopinya itu yang bikinin teman saya yang dia ngecampnya di bawah, di daerah Kuburan Kuda. Jadi di bawah Bapak Tere, di bawahnya Tanjakan Seruni, terus Kuburan Kuda. Nah, temanku atau tim B ini ada di sini, ngecampnya di sini. Nah, sebelum dia turun ke Kuburan Kuda, dia itu menyempatkan singgah di camp-campan kami, tim A itu buat bikinin kopi. Nah, setelah sampai di situ kita minumlah kopi bikinan temanku kelompok B tadi. Nah, setelah itu di ransel temanku itu ada banyak sih, 6 atau 5 gitu, coklat top itu dimasukin ke dalam carrier.
pikir kita berempat itu ya, tim A itu ini pasti oleh-oleh dari tim B untuk kita dimakan. Ya udahlah, apa namanya, nanti kita makan di perjalanan aja, perjalanan turun kan enak itu, dapat coklat banyak. Sautku kayak gitu sih. Nah terus setelah itu kita bongkar-bongkar tenda untuk turun ke bawah. Waktu bongkar-bongkar tenda, apa namanya, batang pohon yang kita buat sandaran carrier kita itu tuh tiba-tiba nggak ada, hilang, nggak tahu kemana. Padahal itu tuh gede gitu. Kalau semisal mau dipindah, mungkin yang bisa pindah itu ya 2-3 orang lah, nggak mungkin sendiri. Dan ngapain juga ya seorang pendaki pindah batang pohon dalam kondisi capek, ngapain coba? Nah itu keanehan yang pertama ya. Itu ya waktu lihat kondisi kayak gitu ya pada diem semua. Tim A ini cuma diem semua, nggak ada yang bicara. Setelah itu kita turun ke bawah, sampailah di pos mana ya, Kondang Amis. Sebelum pos Kondang Amis, mungkin di Tanjakan Seruni mungkin ya, itu satu temanku itu hilang juga, maksudnya dia duluan. Padahal kayak apa ya, headlamp, HP dan lain sebagainya, stok makanan itu temanku yang bawa, dia turun duluan. Dan kita bertiga itu di belakang itu. Kita nggak bisa ngejar lagi karena kondisinya langsung hujan deras. Kita nggak bawa headlamp, kita nggak bawa HP, cuma bawa carrier sama ini apa namanya, mantau. Kita berhenti sebentar, kita mantolan, kita lanjutin jalan. Dan itu hujannya deras banget, cuma bertiga, nggak punya apa-apa. Nah untungnya banyak sekali pendaki yang singgah karena hujan deras ya, itu di daerah Kondang Amis, di pos Kondang Amis. Banyak banget orang-orang di situ. Mungkin kita istirahat sejenak sambil nunggu hujan reda sampai jam berapa ya, mungkin jam 6 lah. Nah, jam 6 itu, setelah jam 6 barulah ada seseorang yang ngajakin turun. Mungkin ada sekitar 30 orang ada yang singgah di situ menunggu hujan reda. Nah terus 30 orang ini turun bareng karena emang kelompokku yang 3 orang ini nggak ada penerangan sama sekali. Untung ada banyak orang yang mau bantu gitu loh. Jadi dapat penerangan dari kelompok-kelompok lain. Sampai akhirnya di mana ya, di daerah pos 2 Cibunar kalau nggak salah, itu udah ketemu sama temanku yang bawa peralatan. Kita makan dulu. Dan itu kondisinya emang capek banget. Setelah makan itu kita nyari beng-beng yang kita dapetin dari temanku tadi. Ternyata itu beng-bengnya juga nggak ada. Tanya temanku yang dikira ngasih, ternyata temanku juga nggak ngasih. Nggak tahu itu beng siapa. Sampai di kos, sampai di Cikarang dicari-cari, di dalam tasnya dibongkar-bongkar, nggak ada juga. Aneh itu. Apakah muldok yang ngasih ya? Soalnya kita ngasih muldok coklat juga. Keanehannya itu sih 2 kali. Jadi yang pertama itu masalah coklat, yang kedua masalah batang pohon. Bener-bener gila. Ada cerita lah di jadi bagi teman-teman yang pengen naik ke Ciremai via Nggajati, hati-hati, siapin fisik untuk perjalanan luar biasa. Sampai sekarang juga masih ingat aku. Tapi banyak memberikan cerita yang bagus di Ciremai itu. Kalau diminta kesana lagi mungkin nggak mau, trauma ke via Linggajati itu. Treknya itu nggak bisa lihat langit, lewat hutan terus,
naik, perjalanannya juga lama. Atau dari Batulingga turun sampai base camp. Dari Batulingga itu sekitar jam 1 jam 2 lah. Sampai base camp jam 10 malam. Gila. Ya emang sih, emang situasinya lagi hujan ya. Jadi banyak istirahatnya. Tapi yo sangat menguras tenaga. Apalagi ditambah hujan. Ditambah lagi apa namanya? Dapat misteri-misteri kayak gitu kan. Wah, gila. Ya aja ya, sedikit cerita pengalaman dari naik gunung Cerme via Linggajati. Semisal teman-teman ada yang mau komen ya silahkan, atau mau share pengalaman di gunung, masalah pengalaman misteri, bisa. Sebenarnya banyak sih, gunung itu memang menakutkan. Gitu aja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.